Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febriani Vitaloka dengan NIM 307200019, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan gizi pada prakonsepsi. Wanita usia subur sebagai calon ibu merupakan kelompok rawan yang harus diperhatikan status kesehatannya, terutama status gizinya. Kualitas seorang generasi penerus akan ditentukan oleh kondisi ibunya sejak belum hamil dan selama kehamilan. Kesehatan prakonsepsi sangat penting diperhatikan, terutama status gizinya, terutama dalam upaya mempersiapkan kehamilan karena akan berkaitan erat dengan dampak kehamilan. Gizi adalah suatu proses organisme, yaitu menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta yang menghasilkan energi. Zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Pedoman gizi seimbang merupakan pedoman yang untuk konsumsi makan sehari-hari yang harus mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Kemudian mengandung berbagai zat gizi, contohnya seperti energi, protein, vitamin, dan mineral, serta dapat dijadikan sebagai pedoman makan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya saya akan membahas karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan adalah kelompok polisakarida seperti nasi, jagung, sereal, dan umbi-umbian. Dan disarankan membatasi konsumsi monosakarida seperti gula, sirup, makanan, dan minuman yang mengandung gula yang tinggi. Kemudian ada protein. Kekurangan protein pada tingkat berat akan memperlambat perkembangan hormon endokrin, sehingga kemampuan untuk mengikat hormon androgen rendah. Makanan yang kaya protein bisa diperoleh dari telur, daging, tempe, dan tahu. Selanjutnya ada asam folat. Kecukupan nutrisi pada asam folat dapat mengurangi resiko bayi lahir dengan kecacatan sistem syaraf. Kemudian ada vitamin B6. Sumber vitamin B6 antara lain dari ayam, ikan, beras merah, kacang kedelai, kacang tanah, pisang, dan kol. Kemudian untuk vitamin D dapat diproduksi dari dalam tubuh dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, juga dapat diperoleh dari susu, telur, mentega, keju, minyak ikan, ikan tuna, dan ikan salmon. Kemudian ada zinc. Zinc sangat penting loh untuk calon ibu karena zinc membantu memproduksi materi genetik ketika pembuahan terjadi. Menjaga asupan zinc sesuai AKG, yaitu 15 mg per hari, dapat membantu menjaga sistem reproduksi berfungsi normal. Kemudian, yang terakhir ada zat besi. Kekurangan zat besi pada calon ibu dapat menyebabkan anemia dengan menunjukkan gejala lelah, sulit konsentrasi, dan gampang infeksi. Juga dapat mengurangi resiko ibu hamil mengalami defisiensi anemia gizi yang dapat membahayakan ibu dan kandungannya. Selanjutnya saya akan membahas masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi merupakan tahapan penting untuk menentukan kehamilan yang sukses. Periode kritis untuk menentukan kehamilan yang sehat serta kualitas bayi yang dilahirkan adalah periode di seputar momen konsepsi atau disebut prekonsepsi, yaitu 2-4 bulan sebelum hamil sampai dengan 4 bulan pertama kehamilan. Proses konsepsi merupakan momen reproduksi yang sangat penting untuk mengawali terjadinya kehamilan. Pada awal kehamilan terjadi tahapan yang disebut implantasi atau peristiwa menempelnya calon janin ke dalam rahim ibu, dan peristiwa plasentasi atau terbentuknya plasenta. Keberhasilan dua peristiwa ini sangat menentukan perkembangan janin selama dalam rahim ibu. Apabila kesuksesan kehamilan ditentukan oleh tahap implantasi dan plasentasi, maka intervensi pada masa prakonsepsi dapat menjadi kesempatan bagi keberhasilan suatu program intervensi. Keberhasilan suatu program intervensi merupakan
perhatian timing yang tepat. Jadi, calon pengantin wanita adalah sasaran yang paling tepat untuk intervensi gizi prakonsepsi, karena mereka adalah calon ibu hamil. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum peristiwa terjadi, seperti ambil payung sebelum hujan. Intervensi gizi sebelum hamil. Untuk itulah keberadaan gizi prakonsepsi sangat penting bagi upaya preventif dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, termasuk untuk pencegahan stunting. Sekian penjelasan saya tentang gizi pada prakonsepsi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.